Mungkin banyak di antara kita yang mengeluhkan di saat umat sedang berhadapan dengan musuh-musuh eksternal yang senantiasa menunggu waktu dan kesempatan, memanfaatkan segala momen dan situasi serta kondisi untuk menjatuhkan kita umat Islam. Tapi di saat yang sama kita pun masih tetap membahas masalah-masalah yang sensitif yang bisa saja menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan mungkin perselisihan dan permusuhan di antara internal umat kita, seperti membahas masalah yang bersifat mistis, mengingatkan umat dari perbuatan-perbuatan syirik, atau mengingatkan umat dari perbuatan-perbuatan mengada-ngada dalam agama yang diamalkan oleh mungkin mayoritas kaum muslimin atau diyakini oleh mereka. Apakah tidak lebih penting kita mendiamkan apa yang ada di masyarakat muslim hari ini, lalu kita bersama-sama menghadapi musuh besar kita, yang musuh bersama kita kaum musyrikin, kaum munafikin dan sebagainya. Mungkin antum setuju dengan saya bahwasanya masing-masing kita punya tugas. Ada yang spesialis penyakit luar, ada yang spesialis penyakit dalam. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Bahkan ada lagi yang lebih spesial. Yang dokter umum punya tugas dan itu penting, dan biasanya bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang sifatnya luar. Dan ada yang dokter yang spesialis, yang hanya ketika dokter umum tidak bisa menangani, ditangani oleh dokter-dokter spesialis ini. Demikian juga dalam agama ini, bahwa musuh-musuh eksternal sepakat kita bahwa mereka adalah orang yang berbahaya. Tetapi menghadapi musuh eksternal bukan berarti kita tidak membersihkan barisan kita, tidak merapikan barisan kita, tidak meluruskan kekeliruan kita. Karena sesungguhnya memperbaiki yang di dalam sebelum menghadapi yang di luar mungkin lebih penting. Sebab kekuatan itu adalah di saat semua sistem yang ada di dalam kita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Maka mengembalikan umat dari syirik kepada tauhid itu jauh lebih penting daripada mengurus kesyirikan orang lain yang di luar umat Islam, atau mengembalikan umat yang jauh menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang telah diterapkan dan dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya, yang menyebabkan perselisihan berkepanjangan di antara umat ini. Maka kita perlu para ulama yang intens pula untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam masalah ini. Maka marilah kita saling mengisi, yang mengingatkan umat dari maksiat-maksiat yang zahir, riba, zina, minuman keras, korupsi, zalim dan sebagainya. Itu juga bagus. Di sisi lain yang mengingatkan umat untuk bagaimana berakidah yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, pemahaman as-salafus salih. Bagaimana salatnya sesuai dengan salat Nabi SAW, bagaimana zikir dan doanya mencontoh Nabi SAW, bagaimana dalam berkeluarga mengikuti sunnah Nabi SAW, ini juga penting. Bahkan kalau kita mencontoh Nabi SAW, Nabi lebih duluan membenahi internal dulu sebelum menghadapi musuh eksternal. Makanya 13 tahun di Mekah, Nabi menahan diri tidak menerima tantangan berperang dari orang-orang yang memerangi dan memusuhinya. Bahkan di awal-awal di Madinah, Nabi sendiri masih menahan. Bahkan ketika perang Badar terjadi, Nabi bukan bermaksud berperang, tapi ingin mengambil kembali hak mereka yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Dan perang Uhud pun karena orang Quraisy yang menyerang Nabi ke Madinah alaihissalam. Jadi Nabi membenahi bangunannya, rumah Islam ini, dari akidahnya, daripada ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya. Di saat mereka satu dalam masalah ini, maka kekuatannya susah untuk dipecahkan. Tapi hari ini dengan keadaan umat yang berpecah belah dalam akidahnya, bercanggah dalam ibadahnya, berselisih dalam muamalahnya, dan akhlak dan adabnya yang juga tidak seragam, maka kekuatan apa yang bisa kita banggakan menghadapi musuh yang di luar? Oleh sebab itu, marilah kita bekerja sama, yang mengingatkan umat dari penyakit-penyakit luar, itu juga penting. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengingatkan umat untuk membersihkan barisan kita, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya SAW,
Sehingga ketika kita menghadapi musuh luar, kita serentak, seia sekata, dan susah untuk dicerai-beraikan. Tapi dalam kondisi seperti ini, maka umat Islam sendiri sangat mudah untuk diadu domba, dicerai-beraikan, dibenturkan, sehingga apa yang kita inginkan untuk tetap menjaga kesatuan dengan segala bentuk perbedaan yang kadang-kadang tidak masuk dalam ijtihad yang tolerir adalah suatu kelalaian kita. Semoga ini bisa dipahami bersama bahwasanya kita sebenarnya harus sama-sama bekerja dan bekerja sama, bahwa ada yang mengingatkan yang di luar dan ada yang fokus mengingatkan yang di dalam. Jangan yang ahli penyakit dalam lebih fokus pada yang ahli penyakit umum dan luar, dan sebaliknya yang dokter umum mengobati penyakit dalam, sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang saling menjatuhkan di antara kita bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam.